Kalau lo tanya ke banyak orang Asia tentang negara yang dulu paling bikin kagum, nama Jepang hampir pasti nongol di depan. Bukan cuma karena anime, samurai, atau kereta cepat. Jepang itu pernah terasa seperti bukti hidup. Bahwa sebuah negara bisa kalah perang, hancur, miskin sumber daya, lalu bangkit dan bikin dunia melongo. Ada masa ketika label made in Japan, itu efeknya kayak stempel sakti. Orang lihat mobil Jepang langsung mikir irit, awet, bandel. Orang lihat elektronik Jepang langsung kebayang rapi, tahan lama, presisi. Orang dengar soal pabrik Jepang yang muncul di kepala itu kualitas, disiplin, dan efisiensi level gila. Sampai pada satu titik banyak orang benar-benar percaya masa depan itu bentuknya ya kurang lebih seperti Jepang. Tapi sekarang ceritanya jauh lebih rumit. Jepang belum ambruk total, belum jadi negara miskin, belum berubah jadi reruntuhan. Justru yang bikin ngeri adalah kebalikannya. Dari luar, Jepang masih kelihatan sangat normal. Kotanya bersih, infrastruktur kelas atas, layanan publik rapi. Orang tetap antre tanpa drama. Tapi di balik semua itu, mesinnya sudah lama tidak sekuat dulu. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi real Jepang sekitar 1,1% pada 2025 dan 0,7% pada 2026 dengan GDP nominal sekitar 4,46 triliun dolar AS dan GDP per kapita sekitar 36.390 dolar Amerika Serikat. Jadi ini bukan cerita negara kecil yang gagal naik kelas. Ini cerita negara raksasa yang pelan-pelan kehabisan dorongan. Yang bikin kisah Jepang menarik justru karena dia tidak jatuh dengan suara ledakan besar. Jepang itu bukan tipe negara yang bangkrut lalu besok paginya semua orang lari ke jalan. Jepang lebih mirip mantan juara dunia yang masih datang ke stadion pakai jaket kebesaran. Aura masa lalunya masih terasa, publik masih hormat, tapi ketika pertandingan dimulai, gerak kakinya sudah berat. Dan yang paling bahaya dari keadaan seperti itu adalah banyak orang terlambat sadar. Soalnya kalau negara miskin, semua orang tahu dia punya masalah. Tapi kalau negara masih tertib, masih kaya, masih aman, banyak orang susah melihat bahwa ada penyakit yang sudah lama menetap di dalam tubuh ekonominya. Jepang memberi pelajaran pahit bahwa keteraturan tidak selalu berarti kesehatan jangka panjang. Kadang justru sistem yang paling rapi adalah sistem yang paling pandai menyembunyikan kelelahan. Pada 2025, inflasi rata-rata Jepang tercatat sekitar 3,2%, sementara Bank of Japan sudah menaikkan suku bunga kebijakan ke sekitar 0,75% pada akhir 2025, sesuatu yang dulu terasa nyaris mustahil di negara yang bertahun-tahun identik dengan uang super murah. Jadi memang ada perubahan, tapi perubahan itu lebih mirip tanda pasien mulai duduk dari tempat tidur, bukan tanda dia sudah siap lari maraton. Supaya kita paham kenapa Jepang bisa sampai ke titik ini, kita harus mundur jauh. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang benar-benar remuk. Bukan remuk gaya metafora, tapi remuk sungguhan. Kota-kota rusak parah, industri ambruk, bahan pangan kurang, dan hidup sehari-hari jauh dari bayangan Jepang modern yang kita kenal sekarang. Kalau pada momen itu ada orang bilang, Jepang suatu hari nanti bakal menjadi salah satu mesin industri terkuat di planet ini, kemungkinan besar dia bakal dianggap halu tingkat dewa. Tapi sejarah memang suka bikin plot twist yang bikin manusia kelihatan sok tahu. Jepang tidak dibiarkan tenggelam sendirian. Amerika Serikat yang awalnya musuh lalu melihat Jepang sebagai aset strategis di tengah Perang Dingin. Dari situ Jepang dapat ruang untuk pulih dan yang dilakukan Jepang bukan santai-santai sambil bilang nanti juga membaik. Mereka membangun ulang negaranya dengan disiplin, arah, dan keseriusan yang bikin banyak negara lain kelihatan seperti lagi meeting tanpa agenda. Yang paling cerdas dari Jepang adalah mereka paham posisi mereka sendiri. Jepang miskin sumber daya alam. Mereka tidak punya kemewahan untuk hidup dari minyak, gas, atau tambang dalam skala raksasa. Jadi mereka memilih model yang realistis sekaligus ganas. Impor bahan baku, olah jadi produk bernilai tinggi, lalu kirim ke seluruh dunia. Negara ikut mengarahkan jalur industrialisasi. Perusahaan dipaksa belajar, mengejar, lalu menyempurnakan teknologi. Masyarakat menerima budaya kerja yang keras dan disiplin. Di titik itu hal-hal seperti loyalitas ke perusahaan, senioritas, koordinasi tim, dan rasa bangga terhadap institusi bukan penghambat. Justru itulah bahan bakarnya.
Banyak negara punya orang rajin, tapi tidak semua negara bisa mengubah kerajinan menjadi sistem produksi yang konsisten. Jepang bisa. Dan begitu sebuah bangsa menemukan cara mengubah kerja keras menjadi mesin kolektif, hasilnya bisa gila. Lalu datanglah masa keemasan itu. Jepang bukan cuma pulih, Jepang melesat. Mobil Jepang masuk pasar global dan bikin produsen lain gelisah. Elektronik Jepang merajai rumah tangga. Mesin industri, baja, kapal, semikonduktor, semua ikut menanjak. Konsep Kaizen, perbaikan kecil terus menerus, menjadi semacam DNA industri Jepang. Mereka tidak harus selalu menemukan sesuatu dari nol. Keunggulan Jepang adalah mengambil sesuatu, membedahnya, menyempurnakannya, lalu memproduksinya dengan mutu yang sulit disaingi. Ibaratnya ada orang bikin warung kopi Jepang datang lalu bukan cuma bikin kopi lebih enak, tapi juga bikin meja lebih rapi, kursi lebih pas, lampu lebih nyaman, alur pesan lebih cepat, gelas lebih presisi, sampai sedotan pun terasa dipikirin. Lama-lama pesaing cuma bisa bengong sambil mikir, ini orang niat amat hidupnya. Dan karena kualitas itu konsisten, Made in Japan berubah dari label biasa menjadi simbol kepercayaan. Masalahnya, kalau lu terlalu sukses, dunia tidak cuma kagum. Dunia juga mulai takut. Amerika mulai merasa industri mereka tertekan oleh kekuatan ekspor Jepang. Surplus perdagangan Jepang dengan Amerika jadi isu politik besar. Jepang yang tadinya dipuji sebagai murid teladan kapitalisme, pelan-pelan dilihat sebagai pesaing yang terlalu berbahaya. Dari ketegangan itulah muncul Plaza Accord 1985. Sebuah kesepakatan yang mendorong penguatan yen terhadap dolar. Efeknya tidak main-main. Yen yang menguat bikin barang Jepang jadi lebih mahal di luar negeri. Buat ekonomi yang sangat bergantung pada ekspor, ini seperti sedang lari paling depan, lalu mendadak ada yang mengganti lintasan jadi tanjakan. Napas langsung patah. Jepang harus memilih. Menerima perlambatan atau mencari cara meredam guncangan. Mereka memilih cara kedua, Bank of Japan menurunkan suku bunga untuk menahan dampak dari yen yang menguat. Dari sudut pandang saat itu, kebijakan ini masuk akal. Kalau sektor ekspor sedang terpukul, ekonomi perlu ditopang. Tapi ekonomi itu kadang seperti anak kecil dikasih gula. Sedikit bisa membantu. Kebanyakan bikin rumah ramai bukan main. Likuiditas murah yang mengalir ke sistem Jepang tidak semuanya masuk ke pabrik, inovasi, atau peningkatan produktivitas. Sebagian besar justru lari ke saham dan properti. Orang mulai melihat aset bukan sekadar tempat menaruh uang, tapi tangga cepat menuju kaya. Dan begitu banyak orang mulai kaya di atas kertas, suasana sosial ikut berubah. Mereka yang tadinya fokus pada produksi, pelan-pelan tergoda spekulasi. Mereka yang tadinya menghitung kualitas barang, mulai menghitung kenaikan valuasi. Dari sinilah racun itu mulai bekerja. Akhir 1980-an, Jepang masuk fase gelembung aset yang benar-benar liar. Nikkei melonjak sampai puncak historis pada akhir 1989. Harga tanah di Tokyo naik ke level yang sampai hari ini masih sering dipakai sebagai contoh kegilaan pasar. Bank makin agresif kasih kredit karena nilai jaminan terus naik. Perusahaan ikut masuk permainan aset. Orang biasa merasa kalau tidak ikut beli mereka akan tertinggal. Dan ini titik paling berbahaya dalam setiap gelembung. Ketika masyarakat tidak lagi melihat kenaikan harga sebagai pertanyaan tapi sebagai hukum alam. Semua orang merasa pintar. Semua orang merasa jeli. Semua orang merasa punya sentuhan emas. Padahal jujur saja yang sedang naik bukan kecerdasan mereka. Yang naik adalah aset yang lagi dimabukan uang murah. Tapi begitulah gelembung bekerja. Ia membuat spekulasi terlihat seperti kepintaran. Dan kehati-hatian terlihat seperti kebodohan. Bayangkan satu pesta besar, musiknya kencang, lampunya bagus, semua orang berdandan terbaik, minuman mengalir, foto diambil dari semua sudut, dan tiap orang merasa malam ini bakal panjang banget. Padahal DJ-nya sudah kirim chat ke temennya, bro gue bentar lagi pulang. Itulah gelembung. Selama musik masih bunyi, semua orang menganggap pesta akan terus jalan. Jepang waktu itu bukan cuma mengalami kenaikan harga aset. Jepang mengalami perubahan psikologi massal.
Ketika seluruh masyarakat mulai percaya bahwa harga tanah dan saham bakal terus naik, akal sehat mundur ke belakang. Orang tidak lagi bertanya apakah valuasi masuk akal. Mereka cuma bertanya masih sempat masuk enggak? Dan kalau sebuah bangsa yang sangat disiplin dan sangat terorganisir masuk ke mode spekulatif, hasilnya bisa jauh lebih besar daripada sekadar pesta investor biasa. Itu jadi euforia nasional. Lalu seperti semua pesta yang terlalu heboh, lampunya menyala terang dan semua orang sadar ruangan berantakan. Bank of Japan mulai menaikkan suku bunga dan memperketat kredit untuk mendinginkan situasi. Begitu tekanan itu datang, pasar saham goyah lalu jatuh. Properti membeku kemudian turun. Ketika gelembung pecah, yang hancur bukan cuma portofolio orang-orang kaya. Yang ikut retak adalah neraca bank, kesehatan perusahaan, keberanian konsumen, dan rasa percaya diri satu generasi. Perusahaan yang tadinya merasa kaya mendadak sadar kekayaannya cuma angka yang digembungkan. Bank yang merasa aman karena pegang jaminan tanah mulai sadar jaminan itu tidak lagi sekuat yang dibayangkan. Orang biasa yang tadinya berani belanja mulai ngerem. Dan begitu rumah tangga ngerem, perusahaan ikut hati-hati. Begitu perusahaan hati-hati, investasi melambat. Begitu investasi melambat, pertumbuhan ikut loyo. Dari titik inilah Jepang masuk ke masa yang sekarang dikenal sebagai lost decades. Tapi di sini ada hal yang lebih penting lagi. Banyak negara pernah kena krisis. Tidak semua kemudian nyangkut selama puluhan tahun. Jadi pertanyaannya, kenapa Jepang begitu lama terjebak? Jawabannya bukan cuma karena gelembungnya besar, tapi karena setelah gelembung pecah, luka itu tidak dibersihkan dengan tegas. Kredit macet tidak segera disapu habis. Institusi lemah tidak cepat dipaksa restrukturisasi. Banyak bank dan perusahaan yang secara praktis sudah rapuh tetap dipertahankan hidup. Dari sinilah muncul istilah zombie banks dan zombie firms. Mereka masih bergerak tapi tidak cukup sehat untuk menjadi sumber pertumbuhan. Modal dan kredit tertahan di tempat-tempat yang produktivitasnya rendah. Ibarat tim bola, pemain yang sudah ngos-ngosan tidak diganti, tapi tetap dipaksa ada di lapangan karena pelatih takut bikin gaduh. Hasilnya, ritme satu tim rusak. Jepang sebenarnya sedang berusaha menghindari rasa sakit jangka pendek. Tapi justru karena terlalu takut pada rasa sakit besar sekali, mereka membayar dengan rasa sakit kecil yang sangat lama, ekonomi tetap berjalan. Tapi seperti orang habis cedera lutut yang memaksa jogging tiap hari. Tidak mati tapi tidak pernah pulih total. Dan sementara itu satu persatu unsur yang dulu bikin Jepang kuat mulai berubah menjadi beban. Lifetime employment yang dulu memperkuat loyalitas dan stabilitas. Dalam ekonomi yang butuh perubahan cepat malah bikin restrukturisasi berat. Sistem senioritas yang dulu cocok di era pertumbuhan industri stabil mulai menyulitkan talenta muda yang ingin naik karena kemampuan bukan umur. Budaya hati-hati yang dulu menopang kualitas berubah menjadi kecenderungan takut salah. Proses koordinasi yang detail yang dulu membantu presisi berubah menjadi pengambilan keputusan yang terlalu lambat untuk dunia baru. Disinilah ironi paling pahit dari Jepang. Sistem mereka dulu bukan salah. Justru sistem itu sangat efektif pada zamannya. Hanya saja dunia berubah lebih cepat daripada institusi Jepang bisa menyesuaikan diri. Ketika internet meledak, model bisnis digital muncul, Amerika melahirkan raksasa teknologi, dan China berlari dengan kecepatan brutal, Jepang tidak tiba-tiba menjadi bodoh. Jepang masih punya industri hebat, teknologi kuat, dan perusahaan besar. Tapi Jepang sering kalah ritme. Mereka tidak kekurangan orang pintar. Mereka kekurangan kelenturan institusional untuk memberi ruang gerak cepat pada orang pintar. Dan di dunia modern, kualitas tinggi tanpa kecepatan adaptasi itu seperti punya samurai jago tapi disuruh duel pakai aplikasi yang update tiap minggu. Lo tetap keren, tapi lawannya sudah main di tempo yang beda. Dampak paling menyakitkan dari semua ini jatuh ke generasi muda. Orang tua mereka tumbuh di era ketika Jepang terasa sedang naik. Masa depan terlihat luas. Career terlihat naik kelas. Negara terasa semakin kaya. Anak-anak mereka tumbuh dalam atmosfer yang berbeda. Jepang tetap aman, tapi ekspektasi makin rendah. Pengangguran memang rendah, sekitar 2,5%. Dan kenaikan upah perusahaan pada 2025 bahkan mencapai sekitar 5,25%.
tertinggi dalam 34 tahun. Rata-rata annual wages Jepang pada 2024 menurut OECD sekitar $49.446 dalam PPP. Itu bukan angka negara gagal. Tapi angka-angka ini tidak otomatis menciptakan rasa optimistis. Stabil bukan berarti bersemangat. Punya kerja bukan berarti merasa horizon hidup terbuka lebar. Banyak anak muda Jepang tumbuh dengan logika yang lebih sederhana, asal aman, asal tidak jatuh, asal bisa bertahan. Dan kalau satu generasi dibesarkan di bawah langit ekspektasi yang rendah, seluruh ekonomi ikut berubah nada. Karena itulah Abenomics dulu sempat 3 panah ditembakkan, sekaligus pelonggaran moneter, stimulus fiskal, dan reformasi pertumbuhan. Di permukaan ada hasil, yen melemah, pasar saham naik, perusahaan mendapat angin, pengangguran tetap rendah. Tapi masalah Jepang ada jauh di bawah permukaan. 2 panah pertama relatif cepat bekerja di angka-angka makro. Panah ketiga, reformasi struktural, justru paling sulit. Jepang tidak kekurangan stimulus. Jepang kekurangan operasi besar yang benar-benar membongkar hambatan lama dalam pasar tenaga kerja, budaya perusahaan, produktivitas, dan pengambilan keputusan. Jadi Abenomics membantu Jepang bergerak tapi tidak cukup untuk membuat Jepang kembali seperti mesin yang dulu ditakuti dunia. Sekarang situasi Jepang malah masuk fase yang lebih rumit. Jepang tidak lagi identik sepenuhnya dengan deflasi seperti dulu. Inflasi rata-rata 2025 sekitar 3,2%. BOJ pada akhir 2025 sudah membawa suku bunga kebijakan ke sekitar 0,75%, level tertinggi dalam kira-kira 3 dekade. Ini menandakan Jepang perlahan keluar dari rezim uang super murah yang dulu seperti identitas nasional kedua setelah ramen. Tapi apakah ini berarti masalah inti selesai? Belum. Pertumbuhan tetap diproyeksikan lemah. Utang pemerintah masih luar biasa besar. Sekitar 230,7% dari GDP pada 2025 menurut IMF. Dan di atas semua itu ada musuh yang jauh lebih dingin daripada gelembung saham atau properti, yaitu demografi. Populasi Jepang pada awal 2026 sekitar 122,9 juta. Penduduk berusia 65 tahun ke atas sudah mencapai 29,4%. Itu berarti hampir 3 dari 10 orang di Jepang adalah lansia. Kelahiran pada 2024 turun menjadi $686,61 dengan total fertility rate 1,15. Data pendahuluan 2025 menunjukkan kelahiran sekitar 705.809 tetap sangat rendah secara historis. Angka-angka ini penting bukan karena mereka terdengar sedih, tapi karena mereka menjelaskan masa depan ekonomi Jepang dengan sangat telanjang. Lebih sedikit bayi berarti lebih sedikit tenaga kerja di masa depan, lebih sedikit pembayar pajak, lebih banyak beban pensiun dan kesehatan, lebih banyak kota kecil yang kehilangan penduduk, lebih sempit basis konsumsi jangka panjang. Kalau gelembung aset itu badai yang datang cepat, krisis demografi itu seperti jam pasir. Dia tidak meledak tapi terus menguras waktu satu butir demi satu butir. Masalah lain yang sering diremehkan adalah bagaimana struktur sosial Jepang ikut mengeras setelah gelembung pecah. Dalam masyarakat yang baru saja mengalami luka ekonomi besar, naluri bertahan hidup cenderung menang atas naluri bereksperimen. Perusahaan lebih suka aman daripada agresif. Karyawan lebih memilih stabil daripada ambisius. Keluarga lebih memilih menabung daripada belanja. Pemerintah lebih suka tambal sulam daripada membongkar fondasi yang berisiko memicu konflik. Satu-satu kelihatannya masuk akal. Tapi kalau semuanya bergerak ke arah yang sama, hasil akhirnya adalah ekonomi yang seperti dipasangi rem halus terus-menerus. Tidak berhenti, tapi susah ngebut. Inilah yang membuat Jepang terjebak bukan cuma secara ekonomi tapi juga secara mental. Setelah terlalu lama hidup dalam kondisi pertumbuhan rendah, masyarakat bisa mulai menganggap pertumbuhan rendah itu normal. Dan kalau sesuatu yang abnormal sudah terasa normal, alarm berhenti berbunyi. Di dunia korporasi, efeknya terasa jelas. Jepang punya reputasi mutu yang tinggi.
Tapi kualitas organisasi tidak selalu sama dengan kelincahan organisasi. Banyak perusahaan Jepang tetap hebat dalam menyempurnakan produk yang sudah matang, tapi tidak selalu secepat pesaing dalam membaca pergeseran besar. Ketika dunia bergerak ke software, platform, cloud, layanan digital, dan model bisnis yang lebih ringan tapi cepat, kekuatan klasik Jepang di manufaktur presisi tidak otomatis cukup. Ini bukan berarti Jepang tidak punya inovasi. Jelas punya. Masalahnya adalah skala transformasi organisasionalnya sering terlalu pelan. Sementara di Amerika, perusahaan berani membuang model lama dan membangun yang baru. Dan di China, perusahaan bisa bergerak cepat dalam skala raksasa. Jepang sering terlihat seperti orang yang masih menyetrika kemeja dengan sempurna, sementara gedung rapatnya sudah pindah ke metaverse. Rapi sih rapi, tapi waktunya kadang telat. Ada juga persoalan tentang pemanfaatan tenaga kerja yang lama sekali membuat Jepang tertahan, terutama dalam soal perempuan, keluarga, dan struktur jam kerja. Jepang bukan negara yang kekurangan orang berbakat. Tapi bertahun-tahun negara ini tidak maksimal memanfaatkan semua bakat yang ada. Karena budaya perusahaan dan ekspektasi sosial tidak cukup fleksibel. Buat banyak perempuan, karier dan keluarga terlalu sering diposisikan seperti harus memilih salah satu. Buat banyak laki-laki, jam kerja panjang dan budaya hadir fisik di kantor membentuk kehidupan yang berat. Buat generasi muda, membangun rumah tangga terasa makin mahal, makin rumit, dan makin melelahkan. Ketika biaya hidup, ekspektasi sosial, dan ketidakpastian masa depan bertemu dalam satu rumah, hasilnya sering sederhana. Orang menunda menikah, menunda punya anak, atau memilih tidak melakukannya sama sekali. Jadi krisis demografi Jepang bukan cuma soal orang tiba-tiba malas punya anak. Itu hasil dari struktur hidup yang terlalu sempit untuk memberi rasa aman jangka panjang. Di sisi lain, Jepang tetap membuat banyak negara iri. Tingkat kriminalitas relatif rendah, infrastruktur nyaman, kota-kota tertentu tetap jadi pusat inovasi dan budaya, dan banyak perusahaan Jepang masih memimpin di niche industri yang sangat penting. Jadi sekali lagi, narasi ini bukan Jepang tamat. Tidak. Yang lebih akurat, Jepang adalah negara yang tetap kuat, tapi kekuatan itu tidak lagi menghasilkan momentum seperti dulu. Dulu kekuatan Jepang mendorong ekspansi. Sekarang kekuatan Jepang lebih banyak menjaga kestabilan. Itu beda besar. Menjaga agar tidak jatuh tentu penting. Tapi negara sebesar Jepang tidak dibangun hanya untuk bertahan hidup. Jepang dulu dibangun untuk memimpin. Dan justru jarak antara peran lama dan posisi sekarang itulah yang membuat kisahnya terasa menyedihkan. Coba lihat betapa kontrasnya simbol-simbol Jepang. Di satu sisi, dunia masih kagum pada Shinkansen, robotika, otomotif, budaya pop, dan ketepatan layanan publik. Di sisi lain, angka kelahiran merosot, populasi menyusut, wilayah-wilayah lokal berjuang menahan kehilangan penduduk, dan beban fiskal terus menumpuk. Jepang seperti orang yang pakai jas mahal, jam tangan mewah, sepatu kinclong, tapi hasil medical check-up-nya bikin dokter tarik napas. Semua orang di ruangan memuji penampilannya, tapi yang mengerti, laporan lab tahu ada masalah yang tidak bisa diselesaikan cuma dengan tambah parfum. Di titik ini penting juga untuk jujur bahwa tidak semua yang terjadi di Jepang murni salah kebijakan. Sebagian adalah konsekuensi dari kesuksesan itu sendiri. Negara yang hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih makmur memang akan menghadapi penuaan penduduk. Negara yang sudah sangat maju juga secara alami lebih sulit tumbuh cepat dibanding negara yang masih mengejar. Jadi tidak adil kalau semua dilempengkan menjadi, oh Jepang salah urus dari awal. Tidak sesederhana itu. Tapi justru karena tidak sederhana, kita harus bisa membedakan mana tantangan yang memang natural, dan mana yang diperparah oleh pilihan kebijakan. Penuaan memang sulit dihindari, tapi struktur pasar kerja yang kaku, reformasi yang terlambat, dan ketergantungan terlalu lama pada uang murah jelas memperparah keadaan. Jadi Jepang itu bukan korban murni nasib. Jepang juga ikut menulis sebagian bab sulitnya sendiri. Begitu pula dengan inflasi dan upah sekarang. Banyak orang melihat Jepang akhirnya mengalami inflasi lebih tinggi dan upah nominal yang naik cukup besar, lalu buru-buru bilang, nah berarti masalah lama selesai. Belum tentu. Karena yang penting bukan cuma angka nominal, tapi apakah produktivitas dan keyakinan masa depan benar-benar ikut bergerak. Kalau harga naik lebih dulu sementara rasa aman rumah tangga belum pulih, orang tetap bisa merasa sempit.
Kalau upah naik tapi beban hidup juga naik, kemenangan itu terasa setengah. Dan kalau perusahaan menaikkan gaji terutama karena tekanan kondisi jangka pendek, bukan karena transformasi produktivitas jangka panjang, hasilnya belum tentu kokoh. Jadi Jepang hari ini seperti orang yang mulai bisa berdiri lebih tegak, tapi dokter masih belum berani bilang dia benar-benar pulih. Satu hal lagi yang membuat kisah Jepang sangat relevan buat Indonesia adalah soal jebakan reputasi. Indonesia sekarang sering bicara bonus demografi, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, digitalisasi, dan kelas menengah. Semua itu penting. Tapi sejarah Jepang mengingatkan bahwa tidak ada mesin yang aman hanya karena sedang berjalan bagus hari ini. Bonus demografi bisa hilang kalau kualitas pekerjaan tidak mengikuti. Infrastruktur bisa jadi monumen kalau produktivitas tidak naik. Harga aset bisa membuat orang merasa kaya padahal yang tumbuh cuman gelembung. Uang murah bisa terasa menyenangkan sampai efek sampingnya datang. Dan reputasi sebagai negara yang sedang naik bisa membuat elit terlalu nyaman. Sehingga reformasi yang sulit terus ditunda. Persis di titik nyaman itulah bahaya sering mulai tumbuh. Jepang memberi satu pelajaran mental yang sangat keras. Bahwa negara bisa kalah bukan saat kelaparan, tapi saat terlalu percaya diri. Bisa melemah bukan saat chaos, tapi saat terlalu rapi untuk mengakui ada yang salah. Bisa tertinggal bukan karena tidak punya otak, tapi karena terlalu lama memuja cara lama. Ini yang membuat kisah Jepang lebih dalam daripada sekadar angka pertumbuhan atau data kelahiran. Ini cerita tentang hubungan sebuah bangsa dengan perubahan. Dulu Jepang menang karena berubah lebih cepat daripada yang lain. Lalu pada satu titik Jepang justru kesulitan berubah secepat perubahan dunia. Dan ketika hubungan sebuah bangsa dengan perubahan mulai rusak, semua indikator ekonomi hanyalah bayangan dari masalah yang lebih dalam. Kalau mau diringkas dengan brutal, Jepang pernah hebat karena disiplin, fokus, dan kemampuan belajar yang luar biasa. Jepang kemudian tersandung karena kesuksesan itu melahirkan euforia, euforia melahirkan gelembung, gelembung pecah, lalu penanganannya terlalu hati-hati, terlalu lambat, dan terlalu terikat oleh struktur lama. Setelah itu datang dunia baru yang lebih cepat, sementara Jepang masih sibuk menata ulang puing-puing dunia lamanya. Di saat bersamaan, penduduk menua, kelahiran turun, utang menumpuk, dan generasi muda tumbuh dengan harapan yang lebih kecil. Ini bukan satu kecelakaan. Ini tumpukan banyak keputusan, banyak ketakutan, banyak kebiasaan, dan banyak keberhasilan lama yang berubah fungsi menjadi beban baru. Karena itu, melihat Jepang hanya sebagai negara maju yang lagi melambat itu terlalu dangkal. Jepang adalah laboratorium besar tentang bagaimana kejayaan bisa berubah menjadi jebakan. Bukan karena kejayaan itu salah, tapi karena setiap kemenangan membawa godaan untuk percaya bahwa formula lama akan selalu cukup. Padahal dunia tidak pernah punya kewajiban menghormati nostalgia. Dunia bergerak terus dan negara yang ingin tetap relevan harus berani mengorbankan sebagian kenyamanan lamanya. Jepang selama bertahun-tahun terlalu sering memilih kompromi yang menenangkan hari ini, tapi membuat besok lebih berat. Itulah kenapa stagnasi Jepang terasa panjang sekali. Ia bukan hasil dari satu keputusan bodoh besar, melainkan hasil dari banyak keputusan setengah aman yang jika ditumpuk menjadi sangat mahal. Jadi waktu kita melihat Jepang hari ini, kita seharusnya tidak cuma melihat negeri yang masih kaya, masih aman, dan masih sopan. Kita juga harus melihat negeri yang sedang berjuang melawan efek dari masa lalu yang terlalu sukses, kebijakan yang terlalu menenangkan, dan masa depan yang datang dengan wajah demografi yang dingin. Jepang belum kalah total, tapi Jepang sedang membuktikan betapa susahnya mempertahankan vitalitas setelah puluhan tahun hidup di bawah bayang-bayang kejayaan sendiri. Dan mungkin itu pelajaran paling pahit dari semuanya. Naik ke puncak itu sulit, tapi hidup terlalu lama di puncak palsu sambil tidak sadar tanah di bawah mulai rapuh itu lebih berbahaya lagi. Makanya kalau ada yang menertawakan Jepang hanya karena pertumbuhannya tidak sekencang dulu, itu terlalu dangkal. Yang perlu dilakukan justru belajar. Belajar bahwa kualitas hebat hari ini tidak menjamin kelincahan besok. Belajar bahwa disiplin tanpa fleksibilitas bisa berubah jadi kekakuan. Belajar bahwa stabilitas tanpa reformasi bisa berubah jadi stagnasi. Dan belajar bahwa
Masa depan tidak pernah diberikan gratis kepada negara manapun, termasuk negara yang dulu pernah jadi simbol masa depan itu sendiri. Jepang dengan segala kekuatan dan kelemahannya sedang berdiri sebagai pengingat paling mahal bagi Asia. Kadang ancaman terbesar bukan datang dari musuh di luar, tapi dari rasa nyaman terhadap cara lama di dalam.